Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah manajemen strategik. Hari ini kami akan membuat video presentasi hasil analisis dan perancangan strategi pengembangan usaha kuliner kami, yaitu nasi chicken karage dan es mojito atau yang kami sebut karage mojito rice. Tim kami terdiri dari 5 orang, yang mana saya sendiri Cut Sabina Ayuni dengan NIM 64240816. Saya Vina Fathiatu Zahro dengan NIM 64241140. Saya Indi Rahmawati dengan NIM 64240856. Saya Rizka Melia dengan NIM 64240587. Saya dengan Loisa Fernanda dengan NIM 64240001. Baik, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis dan perancangan strategi pengembangan usaha nasi chicken karage dan es mojito. Di sini ada nama kelompoknya, ada Loisa Fernanda, Rizka Amelia, Vina Fathiatu, Indri Rahmawati, dan Cut Sabina Ayuni. Pada slide pertama akan saya jelaskan. Saya Vina Fathiatu Zahra. Sektor kuliner di Indonesia berkembang pesat, khususnya makanan cepat saji dan minuman modern, dan menjadi salah satu penyumbang utama PDB sektor industri pengolahan. Gaya hidup pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang menginginkan makanan praktis, cepat, enak, dan terjangkau membuka peluang besar bagi inovasi kuliner. Chicken karage yang renyah di luar dan juicy di dalam digemari generasi muda. Dipadukan dengan es mojito yang segar melahirkan konsep karage mojito rice. Namun persaingan ketat, preferensi konsumen yang dinamis, dan kebutuhan inovasi berkelanjutan menuntut analisis strategis yang mendalam, mulai dari SWOT, Five Forces, Value Chain, KSPM, hingga BSC. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis faktor internal dan eksternal usaha melalui SWOT, Five Forces, dan Value Chain. Yang kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan pilihan strategik secara kuantitatif dengan KSPM. Yang ketiga, merumuskan strategi bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang spesifik dan terukur untuk daya saing. Dan yang kelima, membangun sistem pengukuran kinerja melalui balance scorecard agar implementasi sesuai target. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoris penelitian ini memperkaya literatur penerapan manajemen strategis pada UMKM kuliner, memberikan contoh praktis penerapan SWOT, Factors, Five Forces, Value Chain, KSPM, dan BSC secara terintegrasi, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pemilik usaha sebagai paduan strategis agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Bagi mahasiswa, sebagai pemahaman penerapan manajemen strategis di dunia nyata, bagi masyarakat sebagai informasi peluang bisnis kuliner, dan bagi akademisi sebagai bahan kajian pembelajaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Loisa Fernanda. Selanjutnya di sini saya Loisa Fernanda akan menjelaskan tentang profil usaha Karage Mojito Rice. Karage Mojito Rice adalah usaha kuliner kekinian yang menggabungkan dua produk favorit dalam satu paket terpadu. Produk utamanya adalah nasi putih hangat dengan ayam karage crispy ala Jepang yang dimarinasi oleh bumbu khas dan disajikan dengan saus barbecue. Pedas atau mayo dipadukan dengan es mojito dalam dua varian, yaitu ada varian Coco Melon dan Coco Pandan. Usaha ini berlokasi di kampus Universitas Bina Sarana Informatika di daerah Cengkareng dengan tempat pemesanan langsung, bisa juga di Instagram dan WhatsApp. Tim kami berjumlah 5 orang dengan pembagian peran sebagai owner, produksi, keuangan, pemasaran, dan operasional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT.
Yang pertama ada kekuatan, strength. Dari sisi kekuatan, konsep kami unik karena memadukan nasi karage dan es mojito dalam satu paket, menggunakan bahan baku ayam segar berkualitas, harga yang bersaing bagi pelajar dan mahasiswa, serta tim yang solid. Namun dari sisi kelemahan, kapasitas produksi kami masih terbatas, yaitu 80 porsi per hari. Dana awal yang terbatas, belum memiliki lokasi yang tetap. Dan yang paling krusial, harga jual es mojito sebesar 5.000 ternyata masih di bawah variabelnya. Untuk dari sisi kelemahannya, produksi terbatas, belum penuhi skala besar, dan awal terbatas, hambat ekspansi dan diversifikasi. Dan tenaga kerja juga terbatas, terhambat produksi saat permintaan sedang naik. Selanjutnya, di sini ada peluang. Dari sisi peluang, minat terhadap makanan dan minuman modern terus meningkat. Didukung platform digital untuk promosi murah dan efektif, serta pasar besar di Cengkareng yang padat pelajar dan pekerja. Sementara, ancamannya adalah datang dari persaingan ketat bisnis kuliner sejenis, harga bahan baku yang tidak stabil, serta tren makanan yang cepat berubah. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Cut Sabina Yuni. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu objek penelitian. Dalam analisis 5 kekuatan Porter, ancaman pemain baru tergolong tinggi karena modal awal rendah, namun diferensiasi karage dan mojito menjadi pembeda kami. Daya tawar pelanggan sedang hingga tinggi karena konsumen sensitif harga, sedangkan daya tawar pemasok tergolong sedang karena sumber bahan baku cukup beragam. Ancaman produk substitusi berada di level rendah hingga sedang, mengingat banyak alternatif seperti nasi ayam atau fast food, namun keunikan rasa kami tetap membedakan. Yang paling menonjol adalah rivalitas antar pesaing yang tinggi, karena Jakarta Barat merupakan pasar yang sangat kompetitif, sehingga diferensiasi dan layanan menjadi kunci untuk bertahan. Selanjutnya, hasil analisis keuangan. Total biaya kami per bulan sebesar 15.852.000 dengan total pendapatan 17.680.000 sehingga menghasilkan keuntungan bersih sekitar 1.828.000 per bulan. Titik impas atau BEP untuk nasi chicken karage berada di angka 489 porsi setara dengan 5.868.000 rupiah. Namun, ada masalah serius pada es mojito. Harga jualnya hanya 5.000 per porsi, padahal biaya variabelnya mencapai 6.275 perak per porsi. Artinya, setiap porsi es mojito yang terjual justru membuat kami merugi, sehingga diperlukan penyesuaian harga atau efisiensi biaya produksi. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indri Rahmawati. Slide selanjutnya akan saya presentasikan analisis volume. Dari sisi aktivitas utama, logistik masuk kami dukung dengan bahan ayam segar dari pemasok terpercaya. Operasi mencakup marinasi, penggorengan, dan pembuatan mojito. Pemasaran dilakukan lewat Instagram, Karajito, dan WhatsApp, serta layanan yang ramah, cepat, dan didukung program loyalitas. Sementara dari sisi aktivitas pendukung, kami memiliki infrastruktur pengelolaan finansial yang terorganisir SDM sebanyak 5 individu dengan spesialisis jelas, teknologi berupa media sosial dan platform digital, serta penggandaan melalui kerjasama dengan pemasok
bahan dan kemasan. Selanjutnya ada formulasi strategi atau matriks SWOT. Strategi kekuatan peluang yang kami rancang adalah memanfaatkan keuntungan produk dalam kemasan digital, membuat paket menarik untuk menaikkan nilai transaksi, dan memperluas jaringan lewat GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Strategi kekuatan ancaman berfokus pada menjaga kualitas sebagai diferensi, membangun kemitraan jangka panjang dengan pemasok dan inovasi produk secara rutin. Sedangkan strategi kelemahan peluang mencakup penyesuaian harga Mojito agar tetap kompetitif, meningkatkan kapasitas produk secara bertahap, dan mencari suntikan dana lewat kemitraan investor. Strategi kelemahan ancaman difokuskan pada efisiensi biaya operasional tanpa menurunkan kualitas serta membangun manajemen inventory yang efisien. Ini adalah perancangan balance scorecard. Untuk mengatur keberhasilan strategi, kami menyusun balance scorecard dengan 4 perspektif dari sisi keuangan. Target keuangan bersih sebesar 3 juta per bulan dengan margin es Mojito yang positif. Dari sisi pelanggan, target rating di atas 4,5 dan pertumbuhan pelanggan baru sebesar 20% per bulan. Dari sisi proses bisnis, target penjualan 120 per porsi per hari dengan tingkat komplain di bawah 2%. Dan dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, target pelatihan SDM 2 kali per semester serta peluncuran satu varian produk baru setiap kuartal. Sekian dari saya. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Rizka Amelia. Sebelumnya, saya Rizka Amelia akan menjelaskan evaluasi strategi dengan KSPM. Berdasarkan evaluasi KSPM, terdapat 3 strategi dengan total skor daya tarik tinggi yang menjadi prioritas. Pertama, ekspansi layanan pesan antar digital, seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, karena berpotensi meningkat pendapatan dengan investasi yang relatif rendah. Kedua, penyesuaian harga Mojito sebagai langkah penting untuk memastikan kelangsungan finansial produk. 3, program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan retensi dan frekuensi pembelian secara berkelanjutan. Di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa usaha kami memiliki potensi strategis yang cukup kuat dengan produk yang berbeda. Harga bersaing dengan tim yang terorganisir, namun kapasitas produk serta harga es Mojito masih menjadi tantangan. Analisis value chain menunjukkan bahwa operasi pemasaran digital dan layanan pelanggan menjadi sumber nilai terbesar. Analisis 5 forecast menunjukkan industri ini sangat kompetitif sehingga diferensiasi dan kualitas layanan menjadi kunci. Bertambah balance square kami mencangkup target keuangan pelanggan proses bisnis. Dengan pengembangan SDM secara terukur, dengan 3 prioritas strategi dari KSPM yaitu ekspansi delivery online, penyesuaian harga es Mojito, dan program loyalitas pelanggan. Di sini ada saran dan rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi yang kami ajukan, pertama, kenaikan harga es Mojito ke kisaran 7.000 hingga 8.000 per porsi atau dengan mengefisiensi biaya produksi agar profitable. Kedua, pendapatan usaha di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food untuk memperluas pangsa pasar tanpa investasi besar. Dan ketiga, meningkatkan frekuensi serta mutu konten Instagram @karajito. Selanjutnya, kami juga merekomendasikan untuk membangun sistem pencatatan keuangan yang lebih teratur dan digital, melakukan inovasi produk secara berkala, mencari lokasi usaha di visibilitas
yang lebih baik serta membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok untuk menjaga konsisten harga dan pasokan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai asal analisis dan perencanaan strategi pengembangan pada usaha KRG Mojito Rice. Kami berharap hasil analisis kami ini dapat menjadi gambaran nyata penerapan manajemen strategik pada usaha kuliner. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.